Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Laksar semuanya, bagaimana keadaannya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi pada tugas mandiri 2, agenda pembelajaran 2, yaitu Learning Journal. Bersama saya Sri, beserta Laksar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 33, kelompok 2. Pemerintah Kabupaten Kota Baru, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan membahas tentang agenda nilai-nilai dasar aparatur sipil negara tentang nasionalisme. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian nasionalisme, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, dan peran aparatur sipil negara. Apakah nasionalisme itu? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, rasa, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Sikap nasionalisme tidak boleh berlebihan sampai menganggap bangsa atau negara lain itu lebih rendah. Nasionalisme Pancasila berarti adalah nasionalisme itu sebagai suatu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme yaitu 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. 2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan terakhir, karena bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme itu ada 4. 1. Karena adanya hasrat untuk mencapai kesatuan, adanya hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai itu bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, serta hak dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-harinya diantaranya adalah jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, serta lainnya. Sedangkan implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai yaitu bisa berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu toleran, tidak zalim, sopan atau santun, saling tolong-menolong. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada untuk keluar dan ke dalam negeri. Untuk keluar yaitu menentang penjajahan dan perbudakan, melaksanakan ketertiban dunia, politik bebas aktif atau non-blok. Ke dalam yaitu penghargaan terhadap kemanusiaan, kebudayaan dan kepemilikan, hukum dan HAM serta etika dan budaya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai yaitu bersedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa dan menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebinekaan. Sila keempat yaitu kerakyatan, dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bangsa yang demokratis. Hasil yang dicapai yaitu tidak mau menang sendiri, tidak menghalalkan segala cara, serta tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tapi juga siap kalah, selalu sesuai aturan atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong menolong, dan tidak anarkis. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kerakyatan, yaitu penghormatan terhadap rakyat, persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan, adanya landasan etis dalam berdemokrasi dan wawasan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam kehidupan berlaku sehari-harinya yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Materi selanjutnya adalah peran aparatur sipil negara. ASN itu berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik itu maksudnya adalah ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintah. ASN sebagai pelayan publik adalah ASN yang profesional, yang melayani publik dan berintegrasi tinggi. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu ASN menjadi kepanjangan tangan negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, setelah mempelajari materi tadi, diharapkan kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila sebagai landasan semangat nasionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Nilai nasionalisme bagi saya seorang arsiparis, contohnya itu tidak membedakan pelayanan kepada siapapun tanpa memandang ras, suku, dan agama. Memberikan pelayanan dan solusi dalam setiap musyawarah dan permasalahan, serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.